Miftahur Rahman, Ketua HMPS Manajemen Bisnis Syariah. Oke, siap. Apa kabar Bang Miftah? Alhamdulillah baik. Tasya apa kabar? Baik juga Bang. Oh, alhamdulillah ya baik ya. Kesibukan Abang selama COVID ini apa Bang? Kesibukan saya selama COVID sekarang ya bekerja sebagai freelance, yaitu freelance di editor video, videografer dan juga desain grafis. Sekarang juga masih aktif di beberapa organisasi. Kalau boleh tahu itu organisasi apa yang Abang ikuti? Oh, organisasi ya. Kalau misalkan berbicara masalah organisasi ini cukup banyak sih yang abang ikuti gitu kan. Kalau misalkan di kampus ya ini salah satunya internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya sebagai ketua yang seperti disebutkan tadi diamanahkan alhamdulillah. Terus di luar itu saya juga mengikuti beberapa organisasi yang salah satunya yaitu bergerak di kepemudaan dan sosial, namanya di IALE, Indonesian Youth Leader Empowerment. Saya juga di Geni Nusa dan mungkin itu sih yang masih aktif. Saya juga di eksternal di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah sekarang kan sedang musim penerimaan mahasiswa baru nih Bang. Jadi otomatis siswa itu harus tahu apa arti mahasiswa. Iya, boleh Abang harus tahu dong kan. Oke, jadi apa pertanyaannya? Apa arti mahasiswa? Biar siswa itu mengetahui sebelum masuk kampus. Oh iya betul, calon mahasiswa itu harus tahu dong ya mahasiswa ya. Jadi jangan sampai nanti ketika menjadi mahasiswa tuh, wah apa sih sebenarnya mahasiswa gitu ya kan. Oke, jadi kalau misalkan secara umum ataupun yang di Wikipedia itu kemarin saya lihat juga referensi dari situ, mahasiswa itu ya ketika jenjang pendidikan sudah memasuki perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan kita di sekolah atau di bangku sekolah itu kan disebut siswa. Jadi ketika kita tamat sekolah memasuki perguruan tinggi itu disebut dengan mahasiswa. Tapi mahasiswa itu mempunyai arti yang mendalam juga, yaitu sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Sebenarnya agent of change ini disematkan kepada seluruh pemuda sebenarnya, bukan hanya sebagai mahasiswa. Tapi sebagai mahasiswa kita mempunyai tanggung jawab lebih sebagai agent of change, sebagai akademisi gitu, akademisi yang nanti akan membawa kemana sih berlayarnya negeri ini, apakah ke air yang tenang atau ombak yang ganas atau menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik gitu. Itu agent of change. Mahasiswa dan siswa kan jelas berbeda Bang. Ya, jelas. Jadi apa perbedaannya itu Bang? Perbedaan mahasiswa dan siswa. Saya tambahkan untuk pertanyaan tadi ya, yaitu mahasiswa dimaknai juga sebagai penyambung lidah masyarakat. Itu juga saya tambahkan yang tadi. Sekarang perbedaan dari mahasiswa dan siswa itu jelas berbeda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, siswa yaitu yang duduk di bangku sekolah, ketika masuk perguruan tinggi kita disebut mahasiswa. Itu yang perbedaannya sangat jelas gitu kan. Selain itu, kalau siswa kita memang seperti disuapin gitu masih kan. Sebagai siswa itu ya apa yang guru katakan itu yang kita kerjakan gitu. Tapi sebagai mahasiswa kita tidak sama lagi sebagai siswa gitu. Kita harus lebih explore, harus lebih mencari gitu. Rasa tahu kita harus semakin tinggi. Jadi jangan sampai kita menunggu gitu. Anda sebagai mahasiswa itu Anda dituntut lebih mandiri untuk mencari ilmu. Dan Anda juga harus tahu kemana tujuan Anda nantinya. Karena mahasiswa adalah sematan terakhir untuk orang yang melalui pendidikan formal, karena setelah mahasiswa yaitu langsung terjun ke masyarakat gitu. Itu jangan sampai ketika Anda sudah menjadi mahasiswa Anda masih bermain-main dan menyamakannya dengan status sebagai siswa, karena di sini Anda sebagai agent of change yang membawa kemana nantinya negeri ini akan berlayar. Dari kampus sendiri apakah ada kayak datang ke sekolah-sekolah gitu kayak menawarkan kampus YIN? Oh iya, kalau itu sih sebenarnya setiap tahun ya sebenarnya. Cuman sekarang kan lagi COVID-19, jadi sekolah-sekolah pun kayak bukan diliburkan sih, belajar daring gitu, belajar online. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun itu ada gitu untuk mempromosikan kampus nih gitu. Tapi karena sekarang online, promosikannya juga lebih gencar ke online gitu untuk mempromosikan kampus. Dan alhamdulillah kemarin sudah pengumuman UMPTKIN ya. Dan sebelum itu kita ucapkan selamat dulu dong pada adik-adik yang sudah diterima di IAIN Pontianak terkhusus prodi Manajemen Bisnis Syariah.
kami ucapkan selamat datang. Oke. Semangat adik-adik ya nantinya setelah menjadi mahasiswa. Jadi itu tesnya semua lewat online ya Bang? Yes, saya jelaskan sedikit juga. Kalau misalkan tahun sebelumnya itu eh, sebenarnya kayak apa UMPTKIN Mandiri itu datang langsung ke kampus untuk tes kan. Tapi sekarang ya karena memang harus ada perubahan dan adanya peraturan dari pemerintah itu tidak boleh berkumpul ramai-ramai. Kalau misalkan tidak memenuhi protokol kesehatan, jadi kita laksanakan secara online. Baik itu MPTKIN dan Mandiri. Sebenarnya kalau misalkan tahun sebelumnya itu bukan online, tapi tulis langsung. Gitu. Apakah tahun ini ada kayak ospek gitu Bang? Oh, itu mungkin pengumuman resmi datang dari pihak yang lebih berwenang nantinya, itu dari Dema Institute. Ya. Tapi saya sedikit kasih info, mungkin ada itu akan kita tetap laksanakan, tapi untuk online dan tidaknya nanti akan disampaikan orang yang lebih berwenang, ya. Nah, jadi etika yang harus dibawakan oleh mahasiswa baru kepada senior dan dosen tuh kayak mana Bang? Iya. Untuk etika ya. Oke, sekarang kita bayangkan setiap orang pasti menginginkan hal baik. Setiap orang tuh pasti ingin loh gitu bersikap diperlakukan baik oleh orang lain kan. Tasya pengen nggak? Pengen lah Bang. Pengen ya diperlakukan dengan baik. Gitu. Jadi seperti itulah etika kita sebagai mahasiswa gitu. Sebagaimana kita juga gitu. Pengen diperlakukan baik. Ya diperlakukan baik oleh orang lain gitu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, terus kita etika kita atau attitude kita terhadap dosennya itu harus lebih baik gitu kan. Karena mereka orang tua kita juga di kampus itu. Jadi seperti itulah. Karena setiap orang ingin diperlakukan baik gitu. Jadi etika kita harus baik. Apalagi baik itu antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa sama dengan antara mahasiswa lainnya. Kita juga pengen tahu nih alasan Abang milih kampus YIN tuh kenapa? Oh iya. Kalau Tasya kenapa milih YIN? Karena nggak diterima Bang di kampus lain. Oh, jujur sekali ya. Oke, jadi kalau misalkan alasan saya ini alasan jujuran atau bohong-bohongan nih? Jujur Bang. Jujuran kita ya. Jadi alasan saya masuk YIN Pontianak ini pilihan Tuhan gitu. Dipilihkan oleh Allah gitu kan. Ya. Maksudnya ya pertama memang saya mendaftar di beberapa kampus dan alhamdulillah tidak diterima. Tapi benar loh gitu. Akhirnya saya tersadar gitu bahwa ini pilihan Tuhan. Ketika saya masuk YIN dulu sedikit cerita waktu PBAK. Bang, ya kalau boleh tahu itu pilihan Tuhan atau Abang pasrah aja Bang? Itu memang pilihan Tuhan. Makanya saya sedikit ceritakan perjalanan saya menjadi mahasiswa itu ya. Memang saya ditolak di beberapa kampus, padahal saya itu merasa pintar loh gitu. Iya. Iya, saya ujian tuh masuk 3 besar gitu. 3 besar ujian nasional. Makanya saya beranggapan ini pilihan Tuhan gitu. Ketika teman-teman saya sudah lulus semua di beberapa kampus, saya yang belum lulus. Dan kebetulan IAIN ini juga termasuk terakhir gitu. Saya mengikuti jalur mandiri. Kenapa Abang nggak coba di luar kota? Wah, itu kemarin pengen coba di luar kota, cuman karena kurang dukungan orang tua. Bukan kurang dukungan sih, mendukung, cuman kayak kurang ikhlas gitu untuk ibu saya. Karena memang saya orang yang dekat dengan ibu gitu. Jadi nanti dia rindu gitu kan, katanya gitu sih. Jadi saya akhirnya memilih untuk inilah ya, lanjut ya untuk cerita YIN ya. Jadi saya masuk jalur mandiri ketika PBAK. Memang sih awalnya saya agak sebenarnya pasrah gitu. Tapi akhirnya saya tersadar bahwa ini pilihan Tuhan. Ketika PBAK saya hampir kayak terharu gitu bisa masuk YIN. Dan benar, sampai sekarang saya bersyukur bisa masuk YIN. Karena memang ini rasanya ini yang aku butuhkan gitu. Memang sih beberapa kampus lain itu keinginan saya gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, makanya dipilihkannya saya YIN. Dan di sini saya berproses banyak sekali gitu.
Mungkin kalau misalkan di kampus lain saya tidak bisa mengikuti beberapa lebih banyak organisasi, tidak bertemu orang banyak, tapi ketika saya masuk di YIN saya dituntut untuk lebih eksplor. Kalau misalkan di YIN akhirnya saya bisa mendapat banyak pengalaman gitu. Dan benar, pilihan Tuhan itu adalah bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Dan ternyata yang saya butuhkan adalah YIN Pontianak. Oke, jadi kalau Tasya nih gimana tadi? Hampir sama kayak abang sih Oh, hampir sebenarnya. sama, berarti sama-sama pilihan Tuhan gitu ya. Pilihan Tuhan. Oke. Alhamdulillah dulu dong, alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Kan mereka mahasiswa baru pasti bingung ingin memilih prodi apa yang akan dipilihnya kan. Oke. Jadi bisa abang jelaskan dari MBS, ES, dan lain-lain. Kalau misalkan untuk menjelaskan keseluruhan secara rinci, mungkin itu nanti saya mungkin lebih menjelaskan ke MBS ya. Ke MBS karena di sini saya juga punya tanggung jawab agar kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini terkhusus untuk calon mahasiswa manajemen bisnis syariah bisa paham gitu. Wah, ternyata MBS itu seperti ini gitu kan. Mungkin sebelumnya kawan-kawan juga sudah mencari referensi di internet. Itu kawan-kawan harus perlu itu sebelum memilih jurusan, karena kan banyak nih mahasiswa baru yang nggak sengaja gitu tuh pencet ataupun asal-asal pencet gitu untuk memilih jurusan gitu. Ya, Ada yang ikut kawan juga kan. Kalau Tasya dulu sendiri sih bang, emang pengennya manajemen. Kalau abang gimana? Kalau saya memang pengennya di manajemen karena memang dua jurusan yang saya pengen dulu di YIN, manajemen bisnis syariah atau ekonomi syariah. Tapi yang paling saya inginkan itu di manajemen bisnis syariah, dan alhamdulillah masuk manajemen gitu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Kan banyak kawan-kawan nih yang kayak asal-asal pilih dan akhirnya wah, ketika diumumkan lulus di jurusan ini kayak nggak semangat gitu. Karena mereka nggak tahu, asal-asal pencet gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk para calon mahasiswa baru yang terkhusus lagi ini yang ikut mandiri karena mereka belum terlanjur lolos dan belum memilih jurusan gitu kan. Pertama, cari info tentang jurusan tersebut. Dan juga untuk terkhusus di manajemen bisnis syariah ini sudah tampak dari namanya manajemen bisnis syariah, yaitu kita belajar tentang manajemen. Kalau misalkan di manajemen bisnis syariah itu pelajarannya memang semua manajemen gitu. Nanti kalau misalkan semester awal sih mungkin masih belajar tentang agama. Tapi setelah masuk ke semester 2, 3, 4 dan masuk semester 5 itu pelajarannya hampir semua manajemen. Manajemen risiko, strategi, manajemen pemasaran, keuangan dan sebagainya. Kita benar-benar dituntut untuk menjadi seorang manajer yang handal gitu. Untuk mengatur segala keperluan perusahaan dan melihat risiko bagaimana sih perusahaan ini nantinya ke depannya. Jadi kita memang dituntut seorang menjadi yang berpikir keras, yang mempunyai strategi, jiwa kepemimpinan, dan orang yang mempunyai analisis yang baik. Itu kita diajarkan. Keunggulan MBS dari prodi lain kalau boleh saya tahu? Wah, keunggulan MBS dari prodi lain. Nah, nanti dikira menjelekkan prodi lain nih, nanti saya dituntut ini. Kalau misalkan untuk prodi ini kan setiap prodi saya rasa mempunyai keunggulannya masing-masing. Cuman karena manajemen bisnis syariah, belajar manajemen, ya keunggulan manajemen bisnis syariah itu di bidang manajemen gitu. Kalau misalkan prodi-prodi lain kan mungkin ada manajemen, cuman kayak sekedar pelajaran tambahan gitu. Tapi kalau misalkan kawan-kawan memang mencari ataupun punya cita-cita sebagai seorang manajer atau pengen belajar manajemen itu seperti apa gitu, itu memang keunggulan di jurusan manajemen prodi manajemen bisnis syariah. Itu sangat tepat jika kawan-kawan memilih prodi ini gitu. Ketika kawan-kawan ingin belajar kepemimpinan, belajar tentang manajemen, itu sih seperti apa sih yang menjadi ruang lingkup manajemen, itu ada semua di manajemen. Dan itulah keunggulan prodi manajemen bisnis syariah. Anda akan dibentuk menjadi manajemen yang handal. Keren kan? Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kan abang menjabat sebagai ketua umum nih. Iya. Nah, itu abang dari mahasiswa menjadi ketua umum itu abang mengajukan diri atau ditunjuk? Oke. Saya nih ya, orangnya ketika masuk kampus, saya juga sudah mempunyai strategi gitu. Bagaimana saya mengasah kepemimpinan saya harus masuk kemana dan
saya harus melalui jalan yang mana gitu. Jadi ketika saya menjadi ketua himpunan, ditunjuk sebagai ketua himpunan, proses pemilihan pertama kan untuk mengajukan diri. Kalau misalkan di pemilihan gitu kan, saya mengajukan diri. Kenapa saya mengajukan diri? Karena nilai plus seseorang dipilih menjadi pemimpinnya itu pertama juga, kalau misalkan kayak musyawarah nih gitu, dilihat orang ramai gitu, ya itu mengajukan diri itu sudah menjadi nilai plus gitu. Karena mengajukan diri dengan diajukan itu, orang yang mengajukan diri itu lebih siap daripada orang yang diajukan. Karena bergerak dengan hati dan bergerak diri sendiri yang bergerak gitu. Jika kita mengajukan diri. Dan kebetulan juga kemarin rekan saya juga mengajukan diri. Jadi kami berdua itu mengajukan diri. Berarti sama-sama siap nih untuk menjadi pemimpin di MBS gitu. Jadi alhamdulillah saya mendapat amanah ya sebagai ketua, dipilih, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun prodi manajemen bisnis syariah ini kedepannya jadi lebih baik, walaupun dalam kondisi keadaannya seperti sekarang gitu ya. Sekarang mungkin sekitar setengah kepengurusan lagi. Dan kawan-kawan yang adik-adik yang baru masuk nanti ataupun adik-adik yang sekarang semester 3, ayo lebih semangat untuk berproses gitu. Salah satunya di himpunan ini. Ya terakhir nih Bang, pesan Abang untuk mahasiswa baru apa Bang sebelum masuk ke kampus? Pesan. Oke. Sebenarnya bisa dirangkum dari yang kita bahas panjang ini ya. Pesan saya ini, dengarkan adik-adik. Pesan saya untuk adik-adik ketika menjadi mahasiswa ataupun masuk ke kampus IAIN, terkhusus di prodi manajemen bisnis syariah, siapkan mental bahwa menjadi mahasiswa itu bukan lagi waktu untuk bermain-main. Seperti yang saya katakan, mahasiswa adalah status terakhir di pendidikan formal. Ya. Karena S2 juga disebut mahasiswa. Jadi setelah Anda menjadi mahasiswa, Anda akan langsung terjun ke masyarakat. Jadi ketika Anda masuk dunia perkuliahan dan menyandang status mahasiswa, Anda masih berpikiran seperti siswa dan bermain-main, ya udah gitu, nggak ada perubahan gitu dari siswa ke mahasiswa. Itu sayang sekali gitu. Makanya sekarang ayo sama-sama kita semangat, ayo sama-sama kita belajar, menyusun strategi, membawa perlengkapan untuk perang nanti ke depannya kemana kita gitu. Sebagai agent of change, kita harus punya tujuan. Yang pertama, tujuan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya tujuan, bagaimana kita punya tujuan untuk negara gitu kan. Pertama, ayo punya tujuan untuk diri kita sendiri. Tentukan tujuan Anda, tentukan mau kemana aku ini. Habis itu ayo kita sama tentukan tujuan kita untuk negara ini. Karena kalau misalnya kita sudah tahu tujuan kita bisa membuat tujuan dan menentukan untuk apa aku lahir di Indonesia dan apa yang bisa aku berikan untuk Indonesia, untuk umat dan agama. Itu pesan-pesan saya. Jadi jangan lagi bersantai adik-adik. Sudah menjadi mahasiswa, Anda harus lebih serius, harus lebih eksplor dan belajar lebih giat lagi. Oke, terima kasih buat Bang Miftah sudah sama-sama mengisi podcast kita pada hari ini. Oke. See you in the next podcast.